Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Pak Arianto, tadi ada permintaan atau dorongan sebenarnya dari Pak Sugeng agar Polri juga menjadi institusi yang juga ikut mengambil langkah yang populis dengan membuat Richard bisa kembali berseragam Polri. Ini langkah dari terlepas dari aturan yuridis formal, tapi kan semua institusi itu ada ukuran, berbagai lembaga survei mengukur soal tingkat kepuasan atau tingkat kepercayaan publik terhadap Polri. Apakah ini akan memberikan insentif tingkat kepuasan atau kepercayaan publik jadi meningkat drastis kalau memang Richard diputuskan bisa kembali berseragam Polri, menurut Anda, Pak Arianto? Bukan pada kebijakan populis ya Bu ya. Karena kalau kebijakan populis itu sulit. Memang sekarang polisi itu ngitungnya itu ya, rate-nya itu citranya baik atau buruk tuh dilihat dari ratingnya di lapangan itu ya, yang kata-kata pujian tuh kalau lebih banyak berarti kita mesti naik gitu. Kalau banyak yang mencela kita berarti turun gitu ya. Kalau dalam hal ini, dalam memutus Richard ini Bu, saya tidak berangkat kepada kebijakan populis. Tetapi saya sangat lega ya dengan kasus ini. Karena apa? Dulu ketika kasus ini terjadi, mulai asal mula itu ya, Pak Sambo itu kan berbuat begitu, kemudian melibatkan orang banyak, polisi dicap 90 orang masuk dalam sindikat berbuat kejahatan. Kan gitu yang terjadi. Nah sekarang setelah itu disidang, ternyata kan enggak. Tidak semua polisi itu buruk kan gitu Pak. Jadi tidak semua orang yang terlibat itu, yang dianggap dulu itu terlibat, itu pasti harus dihukum semua. Kan tidak ternyata. Yang dihukum berat ya memang ada faktor niat jahatnya, ada terbuktinya, dan yang dihukum ringan itu ada memang orang itu memang tidak bersalah, dan dia mempunyai prestasi atau apa dan sebagainya. Nah saya lega ini dengan Pak Hakim berani mengambil terobosan ini ya. Karena ini kalau Pak Sugeng tadi pakai teori-teori hukum yang lain, kalau saya menganggap di sini ya, disinilah mulai ya seakan-akan restoratif justice ini mulai diterapkan bukan hanya jaksa doang ya. Dulu jaksa kan menerapkan itu, orang naik sepeda motor, mencuri sepeda motor kemudian dibebaskan karena dimaafkan kan gitu kan. Nah ini Pak Hakim rupanya juga itu menggunakan keadilan yang ada di masyarakat dan kemudian dianggap adil apabila ya suatu pelaku itu kemudian menimbulkan guncangan dan kemudian setelah selesai yang korban sudah tidak merasa dirugikan, masyarakat sudah merasa normal kembali, itulah yang dipilih. Nah saya sebagai polisi ya 50 tahun sampai ke polisi Bu. Saya juga prihatin, kenapa ya? Penjara kan penuh tuh Bu. Orang yang dari penjara tuh, ya betul. Orang di dalam penjara tuh bukannya sembuh, walaupun di LP itu keluar lebih hebat dia nyolongnya itu. Misalkan narkoba itu. Makanya lebih baik memang dihindari penjara itu ya. Tetapi lebih baik dengan restorasi justice itu ya, apabila kerugian masyarakat sudah kembali, ya gitu kan. Dan kemudian sudah dimaafkan oleh korban, gitu, masyarakat tersebut, itu yang ditempuh. Saya kira dengan begitu akan bagus. Nah ini kan Eliezer kan sebagai justice kolaborator dihargai kan. Nanti akan timbul justice kolaborator yang lagi banyak di belakang. Ini poin yang disampaikan Bu Susi tadi. Iya, karena membuktikan kejahatan di masa mendatang itu lebih rumit. Karena apa? Lebih rumit, lebih sulit. Kalau banyak justice kolaborator, wah ini bagus untuk hukum kita. Jadi saya pikir gitu Bu. Jadi saya pikir polisi melihat ya, Eliezer itu orang tidak bersalah, nggak ada niat jelek. Orangnya betul, jujur, disiplin, patut dia jadikan anggota polisi. Hanya karena jadi korban, maksud dia kemudian ditendang gitu aja. Dianggap dia pelaku pidana. Itu kalau saya berangkatnya dari situ. Baik, Mas Sugeng, Anda juga setuju bahwa Eliezer isu mengenai Eliezer bisa kembali menjadi anggota Polri aktif ini tidak hanya soal Richard Eliezer seorang, tetapi ini bicara mengenai kepercayaan publik atau berpengaruh terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Ini bisa jadi adalah gongnya, adalah hal pamungkas yang bisa dilakukan oleh Polri setelah sedari awal sebelum proses pidana Sambo sudah dipecat dari institusi Polri untuk bisa menunjukkan kepada publik bahwa Polri punya sikap, Polri berani menindak tegas siapapun, pun dia adalah seorang jenderal bintang 2. Pemantauan ataupun evaluasi IPW terhadap kepemimpinan Pak Kapolri ya Jenderal Listio Sigit itu memang beliau ini sangat mendengar suara masyarakat ya. 2021 ketika beliau baru menjabat ya, penindakan kepada anggota yang meningkat dalam catatan IPW 250% karena masyarakat mengadukan, ada yang viral, ada yang tidak ya, tetapi mendengarlah intinya.
Oleh karena itu momentum perkara Richard Eliezer ini tetap bisa digunakan ya. Kalau tadi istilah saya populis, mengambil sikap populis ya, itu juga ada argumentasi regulasinya. Instrumen hukumnya ada, yaitu Perkap nomor 7 tahun 2022 yang menyatakan bahwa pemberhentian tidak dengan hormat seorang anggota Polri yang dipidana karena putusan pengadilan yang berkekuatan tetap yang akan diancam dengan pidana 4 tahun atau lebih. Dan atas pertimbangan pimpinan Polri. Jadi dari pasal tersebut bisa dijadikan dasar, bisa ditafsirkan apabila di bawah 4 tahun masih bisa untuk tidak di PTDH. Nah, Pak Sugeng, Pak Sugeng terkait dengan pasal tersebut, coba kami tampilkan, kami juga sempat tim obrolan malam meriset mengenai peraturan Kapolri nomor nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik dan penyelenggaraan sidang etik. Itu kalau tidak salah, saya juga ikut membaca bersama tim, ada pasal 111 di Perpol tersebut, tapi memang bagi publik atau bagi orang umum bacanya mungkin tidak semudah menafsirkan bahwa seperti yang disampaikan oleh Mas Sugeng bahwa dia bisa di PTDH, tapi di pasal itu saya coba buka ya, pasal 111 dinyatakan pasal 111 ini terhadap terduga pelanggar KEPP yang diancam dengan sanksi PTDH, diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari Dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu. Di salah satu pertimbangan itu adalah tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana di atas 5 tahun penjara. Jadi kalau didengarkan kan sebenarnya aturan itu mengatakan bahwa ia hanya diberi kesempatan untuk mengundurkan diri, bukan untuk secara serta-merta ada sidang etik dan kemudian dia bisa kembali menjadi anggota Polri aktif. Karena ada kalau tidak salah ya, dan pertimbangan pimpinan Polri ya. Jadi ada diskresi yang bisa digunakan. Nah, salah satu diskresi itu adalah bahwa terduga ini memiliki memiliki peran yang terhadap institusi Polri, ya, salah satunya. Jadi ada ruang diskresi dari pimpinan seperti itu. Jadi bisa digunakan. Oke, berarti menurut Anda ada klausul itu ya? Kami coba cari sebenarnya di selain pasal 111 yang mengenai atau terkait dengan PTDH ini, tapi memang di pasal ini, pasal 111 ini disebutkan bahwa bisa mengundurkan diri sebelum dilakukan sidang etik dengan pertimbangan atau atas dasar pertimbangan tertentu. Termasuk pertimbangannya memang adalah tidak melakukan tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Jadi kami coba mewawancarai juga Polri, Bu Susi juga bertemu dengan Kadif Humas dan lain-lain juga sampai saat ini menyatakan narasinya sih positif, masih mengatakan bahwa mungkin saja bisa kembali setelah proses sidang etik. Terlepas dari aturan yuridis formal tersebut yang mungkin kita perlu baca dan telaah secara lebih detail, Mas Sugeng, langkah tadi dalam konteks sebagai langkah pamungkas Polri untuk dalam tanda petik bersih-bersih untuk menunjukkan komitmen bahwa Polri tidak tebang pilih dalam melaksanakan penegakan hukum. Menurut Anda langkah cepat apakah memang Kapolri harus mengambil diskresi sebelum atau setelah sidang etik? Atau apakah perlu dilakukan sidang etik baru kemudian mengembalikan seorang Richard Eliezer atau seperti apa menurut Anda mekanismenya seharusnya? Pintunya adalah melalui Komisi Kode Etik Kepolisian, ya pintunya. Karena Richard akan dibawa dalam satu sidang etik karena dia kan dinyatakan bersalah ya. Nah, putusan sidang etik ini akan menjadi pintu pemulihan Richard menjadi anggota ya. Pemulihan itu tidak serta-merta. Karena putusan Komisi Sidang Etik Kepolisian itu ada beberapa gradasi ya. 1, diberhentikan tidak dengan hormat atau demosi selama-lamanya 1 tahun. Ya. Misalnya penundaan kenaikan pangkat selama-lamanya 1 tahun. Dengan misalnya penundaan kenaikan pangkat selama-lamanya 1 tahun oleh Komisi Sidang Etik Kepolisian, artinya Richard itu tidak dipecat. Ini pintunya ya, secara prosedural. Nah, kalau dia tidak dipecat, kemudian dia menunggu demosinya misalnya nih 1 tahun.
kan masih ada tersedia waktu bagi dia dipulihkan menjadi menjalankan tugas lagi pada posisi yang sama atau mungkin pada posisi yang lain, tetapi tetap sebagai anggota Polri. Itu mekanisme yang diatur dalam prosedur di internal kepolisian. Ya. Begitu. Oke, itu prosedur dan saat ini Polri menyatakan bahwa akan melakukan sidang etik memang, dan yang tadi di awal pertanyaan saya Bu Susi, jadi tapi sudah dijawab bahwa kenapa kalau untuk Sambo dan ya betul ya, Sambo dengan sejumlah terdakwa untuk obstruction of justice sudah dilakukan sidang etik lebih dulu dan Richard Eliezer menunggu vonis ingkrah ya terhadap Richard Eliezer. Usai jeda kita tanya ke Bu Susi karena masih LPSK masih memberikan perlindungan kepada Richard. Tahapan-tahapan apa saja yang bakal dijalani oleh seorang Richard Eliezer spesifik mengenai dan dikaitkan dengan masa tahanan yang divonis oleh hakim itu 1 tahun 6 bulan. Berapa lama lagi? Pertanyaan ibu-ibu yang lagi nonton, berapa lama lagi sih bisa lihat Richard keluar dari tahanan? Itu pertanyaannya. Sesaat lagi kami jawab di obrolan malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.